Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 231506110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Yang pertama perlu diketahui definisi dari topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan sebuah pola atau struktur yang menghubungkan perangkat ke dalam sistem jaringan. Untuk topologi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada topologi physical dan logical. Untuk topologi fisik itu secara nyata atau fisik menjelaskan bagaimana suatu perangkat seperti komputer, router, dan kabel itu saling terhubung, mulai dari penghubungan kabel ke dalam perangkat dan susunan daripada perangkat itu sendiri. Untuk logical itu lebih ke arah bagaimana data itu mengalir terlepas dari susunan fisik sebuah perangkat. Untuk logical itu lebih ke arah bagaimana sebuah paket data itu terkirim. Selanjutnya, jenis-jenis dari topologi jaringan. Ada bus, ring, star, mesh, dan wireless. Yang pertama, ada topologi bus. Topologi bus ini menghubungkan setiap perangkat ke dalam suatu kabel utama atau disebut dengan backbone. Nah, untuk setiap perangkat ini terhubung ke dalam backbone itu menggunakan konektor T atau BNC konektor. Jadi, untuk topologi bus ini, setiap komputer atau setiap perangkat itu dapat disalurkan data yang dikirimkan oleh satu perangkat. Namun, hanya satu perangkat saja yang dapat menerimanya. Untuk kabel utama itu sendiri itu biasa disebut dengan coaxial cablings. Nah, untuk topologi bus itu sendiri itu populer untuk beberapa tahun belakang, namun untuk sekarang itu sudah jarang digunakan. Berikut untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Topologi bus itu sendiri dia murah dan mudah untuk diimplementasikan. Lebih sedikit penggunaan kabel karena dia hanya berfokus ke dalam satu kabel utama sebagai aliran datanya. Lalu dia itu tidak perlu menggunakan spesifikasi atau perangkat tertentu untuk mengalurkan data. Selanjutnya, kekurangan dari topologi bus. Di dalam topologi bus, jika terdapat penambahan atau pengurangan perangkat, itu berpengaruh ke dalam satu sistem jaringan. Itu bisa terjadi kerusakan data atau lainnya. Lalu selanjutnya, jika kabel mengalami kerusakan, itu mempengaruhi secara keseluruhan sistem. Karena di topologi bus itu sendiri menggunakan satu kabel utama. Lalu di dalam topologi bus itu juga kesulitan dalam troubleshoot atau identifikasi kerusakan di dalam sistem jaringan. Selanjutnya, yang kedua ada jenis topologi ring. Dalam topologi ring itu dia secara logikal data dikirim secara sirkular atau berbentuk lingkaran. Data dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan. Untuk jenis dari ring topologi ini yang populer seperti DDI, SONET, dan token ring teknologi. Dia menggunakan ring network sebagai implementasinya. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Untuk kelebihan dari topologi ring, dia dalam kerusakan kabel, dia dapat diidentifikasi secara mudah karena balik lagi seperti sebelumnya, untuk topologi ring itu data atau susunannya dihubungkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi untuk identifikasi kabel mana yang rusak dapat ditemukan secara mudah. Selanjutnya, untuk instalasi dari ring topologi ini dapat mudah dilakukan karena hanya
melakukan penarikan dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu selanjutnya kekurangan dari topologi ring itu satu penambahan atau penambahan perangkat lainnya itu dapat mempengaruhi suatu sistem jaringan ring topologi sama seperti topologi bus. Lalu untuk satu kerusakan saja pada kabel dalam satu sistem ring topologi itu dapat mempengaruhi keseluruhan jaringan. Karena untuk topologi ring itu data dikirim melalui satu komputer ke komputer lainnya. Jadi jika satu kabel saja yang rusak itu mempengaruhi secara keseluruhan. Untuk ring topologi ini teknologinya sama seperti bus topologi. Dia populer pada beberapa tahun lalu, tapi untuk sekarang dia sudah jarang digunakan. Lalu selanjutnya ada topologi star. Nah, star topologi ini dia menggunakan suatu perangkat atau device yang dijadikan sentral untuk menghubungkan ke beberapa perangkat. Nah, setiap perangkat itu membutuhkan satu kabel untuk terhubung ke device utama. Di setiap perangkat itu dia terhubung ke dalam device itu hub atau router. Star topologi ini juga yang paling banyak digunakan atau diimplementasikan sekarang. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihan yang pertama itu dia mudah penambahan perangkat tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Jadi jika ingin menambahkan satu perangkat ke dalam sistem jaringan itu tidak mempengaruhi keseluruhan sistemnya. Lalu untuk kerusakan kabel itu tidak mempengaruhi lagi ke keseluruhan sistem. Jadi hanya berdampak kepada satu perangkat saja. Lalu dia juga mudah diidentifikasi masalah dalam suatu sistem jaringan itu. Jadi jika terdapat satu kerusakan pada kabel atau perangkat, dia dapat ditemukan secara mudah. Lalu kekurangan dari topologi star itu dia perlu banyak kabel untuk dalam sistem jaringan karena satu perangkat itu memerlukan satu kabel. Lalu jika terjadi kerusakan pada koneksi sentral atau router sebagai penghubungnya, dia itu mempengaruhi keseluruhan sistem jaringan star topologi. Lalu ada yang terakhir itu kekurangan dari star topologi itu dia sulit dalam implementasinya. Selanjutnya ada mesh topologi. Nah, di dalam mesh topologi ini setiap komputer itu saling terkoneksi antara satu sama lain. Nah, dia juga memiliki banyak jalur untuk saling terhubung. Jadi jika salah satu kabel mengalami kerusakan, dia dapat mencari jalur lain untuk terhubung ke perangkat tujuan. Dia juga merupakan suatu jaringan yang jarang digunakan karena dia untuk wiringnya sedikit complicated atau rumit dan dia memiliki biaya yang tinggi atau karena dia untuk jaringan ini mesh topologi ini memerlukan banyak kabel dan untuk troubleshooting itu sulit karena banyaknya kabel itu sendiri. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Nah, dalam topologi mesh itu memiliki kelebihan karena dia banyaknya jalur yang terhubung. Jadi dalam satu komputer itu atau satu perangkat itu dapat memiliki banyak jalur untuk menuju ke dalam tujuan perangkatnya. Jadi jika dalam satu perangkat itu rusak, dia dapat mencari alternatif jalan. Lalu selanjutnya, jika terjadi penambahan perangkat, dia tidak berpengaruh ke dalam satu sistem jaringan. Jadi tidak berpengaruh ke dalam perangkat-perangkat lainnya. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan mesh topologi. Di dalam mesh topologi ini dia membutuhkan banyak kabel karena tiap perangkat itu saling terhubung. Nah, itu juga yang membuatnya menjadi topologi yang mahal biayanya. Selanjutnya ada
implementasi yang rumit karena penarikan dari atau penghubungan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Lalu yang terakhir itu terdapat wireless networking. Nah, di dalam wireless ini dia tidak membutuhkan kabel untuk saling terkoneksi setiap perangkatnya. Dia biasa digunakan dalam remote access atau laptop user. Selanjutnya, di dalam wireless network ini juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang kerusakan kabel karena dia terhubung ke dalam sinyal WiFi atau sinyal radio. Lalu selanjutnya, nah di sini ada ilustrasi dari wireless networking. Terdapat suatu perangkat yang dapat menghubungkan perangkat-perangkat lain secara wireless. Jadi perangkat ini atau access point yang sebagai penghubung utama itu harus mendukung sebuah sistem atau sebuah fungsi yang dapat memberikan network wireless. Selanjutnya ada kelebihan dari wireless networking. Wireless networking itu mendukung remote access karena dia lebih mendukung untuk mobilitas karena tidak perlu kabel untuk terhubung ke perangkat. Nah, untuk kelebihan juga dia penambahan perangkat itu tidak berpengaruh ke dalam suatu sistem jaringan itu sendiri karena dia lebih fleksibel untuk penambahan perangkatnya. Tentunya kekurangan dari wireless networking. Wireless networking dia lebih berpotensi mengalami peretasan. Wireless networking lebih rentan mengalami peretasan jika tidak dilakukan konfigurasi secara baik. Lalu selanjutnya, dibandingkan dengan beberapa topologi jaringan yang lain, wireless networking itu lebih berpengaruh terhadap speed limit atau kecepatannya. Karena dia tidak menggunakan kabel sebagai penghubung untuk perangkat jaringan. Mungkin sekian penjelasan terkait materi topologi jaringan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.